Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di program acara Sering Sharing, Sharing ringan, biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah di episode yang ke-66 ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Zulfikarullah. Selain Ustadz, beliau ini juga seorang motivator yang sangat handal gitu kan. Jadi bisa dikatakan dai motivator. Amin, amin. Praktisi dakwah yang sangat luar biasa. Ya, bahkan program acaranya sudah sangat banyak untuk memotivasi kita agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau hari ini beliau berkesempatan hadir untuk membersamai kita dalam program acara yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Sering Sharing. Adapun apa yang akan kita bicarakan hari ini, temanya adalah The Miracle of Giving. Masya Allah, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, semakin sehat. Masya Allah. Masih semangat Ramadannya Ustaz? Harus, makin ke atas harus makin semangat. Makin semangat, Masya Allah. Hari ini bahasan kita The Miracle of Giving Ustaz. Bagaimana kemudian, apakah betul sih dengan memberi atau dengan sedekah itu dapat mendatangkan keajaiban-keajaiban untuk kehidupan kita gitu kan? Karena sekarang ini banyak yang ibaratnya jor-joran untuk diri sendiri, tapi pelit untuk orang lain. Nah, ini bagaimana kemudian menyemangati dan meyakinkan kepada kita bahwa ada keberkahan dalam atau ada keajaiban dalam setiap sedekah yang kita berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Jadi ada beberapa nas dan dalil yang insya Allah kalau kita tinjau bersama itu harusnya membuat kita semakin yakin. Karena kan kita hidup ini sesuai dengan aturannya Allah, mau-maunya Allah. Kalau kita nggak mau hidup diatur sama Allah, silakan cari bumi selainnya buminya Allah kan gitu ya. Nah jadi diantaranya adalah dari satu hadis Nabi SAW, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka niscaya yang di langit pun akan menyayangimu. Jadi kalau bahasanya kita menyayangi itu kan baik itu dengan perasaan, baik dengan perbuatan maupun tindakan. Bahkan ketika kita berbicara tindakan, ada satu hadis lain yang Nabi SAW kuatkan kepada kita, Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi aunil akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong hamba Allah yang lain. Jadi kalau kita maknai berbagi itu adalah bagian dari jalan kita menolong hamba Allah yang lain, maka bersiaplah kita ditolong Allah berupa keajaiban-keajaibannya di dalam hidup kita. Wah, Masya Allah. Apalagi dalam satu ayat, kalau kita lihat itu Ustaz, di surah Ali Imran, nanti mungkin bisa dikoreksi, itu kan tidak dikatakan beriman sebelum seseorang itu memberikan apa yang ia cintai. Betul. Lantas bagaimana kemudian kita merelakan, kan kadang-kadang kalau sudah kita cinta terhadap sesuatu, apalagi barang yang paling kita cinta untuk disedekahkan itu, akan nanti deh nunggu usang dulu baru kita sedekahin. Nah ini bagaimana kemudian untuk menggugah atau menyadarkan kita agar tidak jadi orang yang seperti ini. Masya Allah, ini pertanyaannya mencerahkan ya. Karena ini prosesnya belajar tanpa henti ya. Jadi kita berbagi itu kan sampai di titik tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai yang paling kita cintai. Nah, jadi bagaimana kalau kita belajar dari para sahabat di zaman Rasulullah, diikuti dengan generasi tabi'in dan tabi'in, mereka itu kalau udah bicara sedekah itu jor-joran. Ya, perlombaan antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar, ya itu kalau Sayyidina Umar setengah hartanya. Setelah itu didoakan Nabi, cuman yang menjadi penasaran Sayyidina Umar, lalu bagaimana dengan Abu Bakar ya Rasulullah? Oh, Abu Bakar sudah datang lebih dulu darimu, dan dia memberikan semua harta yang ia miliki, lalu bagaimana dengan diri dan keluarganya? Dia titipkan kepada Allah dan Rasulullah. Nah jadi ini, kata Sayyidina Umar, ya kalau bahasa saya ini nggak bisa, dah saya ungguli satu sahabat saya itu. Gitu. Jadi kalau kita bahasanya ingin melakukan yang terbaik, memang sebelum nanti masuk kepada 3 kunci tadi, datang lebih dulu, memberikan semuanya, kemudian menitipkan segala sesuatunya kepada Allah, kita harus paham dulu bahwa apapun yang kita miliki hakikatnya adalah pemberiannya Allah. Kita nggak ada yang namanya hak milik, ya semua itu adalah hak guna pakai. Jadi karena kita hak milik itu kita nggak perlu sibuk mempertanggungjawabkan. Tapi karena kita tahu itu adalah hak guna pakai, maka ada satu hadis itu yang disebutkan bahwa ada beberapa hal yang ditanyakan. Salah satunya adalah harta kita. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan hartanya itu dari mana dia peroleh dan dihabiskan buat apa.
Nah, jadi kalau kita pertama paham bahwa harta itu sesungguhnya adalah merupakan titipan dan karunia Allah, maka kita nggak akan jadi orang yang kemudian seperti Qarun, yang menganggap semuanya itu karena kehebatan dirinya. Sampai mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, segala sesuatu yang ada di sekelilingku ini karena hebatnya saya kerja, hebatnya saya ilmu, dan ini akhirnya membuat seseorang itu terjerembab di dalam kemurkaannya Allah. Dan yang ketiga adalah ketika ia ingin mengundang keberkahan dari hartanya, maka dia akan berikan apa yang memang menjadi haknya Allah, yang melalui zakat, melalui infak, melalui sedekah, bahkan termasuk juga dengan wakaf. Mau mudik, mau nginap, token listrik habis, pulsa habis, pakai Wideos. Satu aplikasi berjuta kemudahan. Masya Allah. Lalu kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kemudian apa sih sebenarnya manfaat atau yang mendatangkan manfaat apa sih sedekah ini? Ini kan jadi penting gitu kan. Seseorang itu kan tidak akan pernah melakukan sesuatu kan, kadang-kadang kita berpikir realistis nih. Dari sedekah ini bisa ngedatengin apa sih untuk kita, minimal ya untuk diri kita, untuk keluarga kita, ataupun untuk sekitar kita, baik itu di dunia ataupun kelak di akhirat. Ini kan jadi penting, Ustaz. Ya, tadi sempat kita bahas ada dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa di antara manfaat sedekah itu adalah menghapuskan dosa, menghindarkan daripada kematian yang buruk, termasuk mengundang rezeki, membuat hati lebih gembira, termasuk semakin yakin dan baik sangka kepada Allah. Karena kalau kita hari ini sedekah, bahkan bahasanya tutup mata sekalipun, maka tetap manfaat sedekah itu akan sampai kepada kita. Pernah ada satu kisah itu kan, seseorang yang dia sedekah, kalau model orang dulu sedekah itu kan malam-malam. Jadi dia nggak tahu siapa yang disedekahi, pokoknya dikasih sedekah gitu. Nah pas nggak taunya keesokan hari, dia tahu bahwa yang dikasih sedekah ini pencuri. Nah teman dia bilang, ya baiklah nanti malam saya cari yang lain. Ketemulah seorang wanita, akhirnya dia kasih malam itu. Dan ketika keesokan hari, ternyata wanita itu mohon maaf yang suka melakukan tidak baik gitu kan. Nah, kali ketiga, dia cari lagi malamnya itu siapa, ternyata ya ketika keesokan harinya adalah seorang yang paling kaya di kampungnya, tapi terkenal bakhil. Tapi apa yang menarik daripada sedekah yang dilakukan seorang hamba Allah tadi, maka dengan sedekahnya itu pencuri itu taubat. Dan kemudian seorang wanita yang tadi banyak melakukan maksiat, dia pun sadar untuk kembali kepada Allah. Dan begitu pun akhirnya si orang kaya yang bakhil tadi akhirnya menjadi orang yang paling dermawan di kampung. Masya Allah, itu the miracle of giving. Masya Allah. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan untuk pemirsa kita bagaimana agar kita terus berupaya lah belajar agar tidak menjadi bakhil lah, minimal untuk diri kita. Kadang-kadang kan untuk diri kita aja kita bakhil gitu kan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Fadhal tutup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, dalam Ramadan ini pernah ditanya dari sahabat itu, apakah sedekah yang paling afdal itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, shadaqatun fi Ramadan, sedekah di Ramadan. Nah, sedekah yang bisa kita lakukan di Ramadan ini banyak. Ya, di antaranya yang pertama adalah sedekah untuk mendoakan. Mendoakan saudara kita. Kalau kita punya kekurangan, ketika kita punya hajat, misalkan kita lagi pengen punya keturunan, maka doakan, sedekah doa 10 orang yang juga sedang hajatnya pengen punya anak. Kita sedang sakit, maka doakan kesembuhan 10 orang yang kita tahu juga sedang mengalami kondisi sakit. Nah itu juga bagian daripada sedekah. Dan yang kedua, kalau kita bisa membantunya lebih daripada mendoakan, maka dengan harta benda itu akan jauh lebih baik lagi, gitu ya. Dan itulah yang insya Allah kita bisa lakukan di Ramadan ini. Allah tidak melihat tentang jumlah kecil atau besarnya, tapi adalah kadar kualitas keikhlasan dan takwa kita di dalam. Masya Allah, sangat luar biasa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sedekah itu pada prinsipnya itu bukan karena mampu, tapi karena mau. Mau, betul. Dan pada prinsipnya, tadi kebaikan ataupun sedekah itu mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan cinta dari manusia. Betul. Maka dari itu kita menghindari untuk berbuat kejahatan lah, karena kejahatan itu sebaliknya akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dan juga kebencian dari sesama manusia. Masya Allah, sangat luar biasa perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi mendatangkan manfaat untuk siapa saja yang melihat dan juga mendengarkannya. Tetap pantengin terus program acara kita, sharing ringan, kadang-kadang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.